Kisah Mahakapinathera. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Mahakapinathera. Seluruh isi kisah ini mulai dari awal hingga akhir adalah seperti berikut ini. Kisah masa lampau, para penenun dan para perumah tangga. Pada masa lampau, mereka berkata bahwasannya Yang Mulia Mahakapina membuat tekad sungguh-sungguh di kaki Buddha Padumuttara. Dan setelah mengalami kelahiran berulang dalam waktu panjang, ia terlahir kembali sebagai penenun senior di sebuah desa penenun yang terletak tidak jauh dari Benares. Pada masa itu, 1000 Pacekha Buddha yang telah berdiam selama 8 bulan di pegunungan Himalaya menghabiskan 4 bulan masa-masa di wilayah tersebut. Dan suatu saat mereka pergi ke daerah sekitar Benares dan mengutus 8 orang Pacekha Buddha untuk pergi menemui raja, meminta pekerjaan sebagai imbalan atas pemberian tempat tinggal. Pada saat itu, raja sedang sibuk mengadakan persiapan untuk perayaan pesta tani. Ketika ia mendengar bahwa para Pacekha Buddha telah tiba, ia keluar dan menanyakan keperluan mereka. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Para Bhante, saya tidak mempunyai waktu hari ini untuk melayani kebutuhan Anda semua. Karena esok hari kami akan merayakan pesta tani. Namun jika Anda semua hendak kembali lagi pada hari ketiga, maka saya akan melayani kebutuhan Anda semua." Dan tanpa mengundang mereka untuk bersantap, ia pulang dan kembali masuk ke dalam istananya. Para Pacekha Buddha berkata, "Kita akan pergi ke desa lain," dan pergi. Tak lama berselang, istri penenun senior yang sedang dalam perjalanan menuju Benares karena keperluan tertentu melihat para Pacekha Buddha, memberikan penghormatan kepada mereka dan bertanya, "Para Bhante, mengapa Anda semua datang kemari pada waktu yang tidak tepat?" Ketika ia telah mengetahui kejadian yang sebenarnya, wanita ini yang diberkahi dengan keyakinan dan kecerdasan mengundang mereka untuk bersantap dengan berkata, "Para Bhante, silakan bersantaplah bersama kami pada esok hari. Tetapi jumlah kami sangatlah banyak, saudari." "Berapa banyak jumlah Anda semua, para Bhante?" 1000 orang. "Para Bhante, di desa ini hanya terdapat 1000 orang penenun. Mereka masing-masing akan memberikan derma makanan kepada 1 orang tamu. Mohon terimalah derma makanan dari kami. Saya akan mencoba untuk menyediakan kamar bagi Anda semua." Para Pacekha Buddha menerima undangan tersebut dan wanita tersebut memasuki desa lalu membuat pengumuman, "Saya melihat 1000 orang Pacekha Buddha dan mengundang mereka semua untuk bersantap. Sediakanlah tempat duduk untuk para orang-orang yang dimuliakan ini dan siapkan juga kuah daging, nasi dan sebagainya." Ia kemudian membangun sebuah paviliun di pusat desa, mengatur tempat duduk, dan pada esok harinya ia menyediakan tempat duduk serta menghidangkan berbagai makanan terpilih bagi para Pacekha Buddha. Pada akhir santapan, didampingi oleh semua wanita di desa itu, ia memberikan penghormatan kepada para Pacekha Buddha dan berkata, "Para Bhante, mohon Anda semua berkenan untuk berdiam di sini selama 3 bulan ini." Setelah mendapatkan persetujuan dari mereka, ia pulang ke desa dan kembali membuat pengumuman, "Bapak dan Ibu sekalian, biarlah seorang lelaki dari masing-masing keluarga di antara kita semua pergi ke hutan membawa kapak dan beliung, mencari bahan bangunan di sana, dan membangun kamar-kamar untuk para tamu kita yang terhormat.
Para penduduk desa menaati perintahnya dan membangun 1.000 gubuk yang terbuat dari daun serta rumput untuk kamar tidur maupun kamar siang hari. Masing-masing seorang lelaki membangun 1 buah gubuk. Dan saat para paceka Buddha memasuki kediaman di masing-masing gubuk mereka, para penduduk desa menawarkan dan melayani kebutuhan mereka dengan baik. Pada penghujung masa wasa, wanita itu mengajak setiap penduduk desa agar masing-masing menyiapkan 1 jubah lengkap untuk masing-masing paceka Buddha yang telah melewati masa wasa di gubuknya, dan memastikan bahwa setiap tamunya itu diberikan 1 jubah lengkap yang bernilai 1.000 keping uang. Ketika masa berdiam di sana telah berakhir, para paceka Buddha mengungkapkan pernyataan terima kasih dan kemudian pergi. Setelah melakukan kebajikan ini, para penduduk desa meninggal dunia dan terlahir kembali sebagai sekelompok dewa di surga Tawatingsa. Setelah menikmati kejayaan surgawi di alam tersebut, mereka terlahir kembali sebagai para perumah tangga di Benares di masa Buddha Kassapa. Penenun senior itu adalah putra perumah tangga senior, dan istri penenun senior adalah putri perumah tangga senior. Semua wanita tersebut juga menikah dengan mantan suami mereka ketika telah cukup dewasa untuk dinikahi. Suatu hari, para perumah tangga itu mendengar pengumuman bahwa sang guru hendak menyampaikan khotbah dhamma. Dengan didampingi istri-istri mereka pergi ke wihara untuk mendengarkan khotbah dhamma. Mereka jarang memasuki pekarangan wihara ketika mulai turun hujan. Orang-orang yang memiliki teman ataupun kerabat di antara para biku maupun para samanera berteduh di kamar-kamar mereka. Tetapi para perumah tangga itu tidak memiliki teman ataupun kerabat di wihara itu, sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam dan terpaksa berdiam tanpa perlindungan di pekarangan wihara. Perumah tangga senior berkata kepada mereka, "Lihatlah betapa menyedihkannya keadaan kita. Orang-orang yang terhormat pasti menjadi malu karena mengalami keadaan seperti ini. Tetapi Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kita mengalami keadaan yang menyedihkan ini karena kita tidak memiliki kedekatan dengan para biku. Mari kita menyumbangkan uang dan membangun sebuah wihara." "Baiklah Tuan." Perumah tangga senior memberikan uang sebanyak 1.000 keping. Para perumah tangga lain masing-masing memberikan 500 keping uang, dan masing-masing wanita memberikan 250 keping uang. Setelah mengumpulkan uang tersebut, mereka memulai pembangunan sebuah tempat yang bernama Arama atau Mahawihara, yang dihiasi dengan 1.000 kubah di atasnya sebagai tempat kediaman untuk sang guru. Dan karena pekerjaan yang mereka lakukan sangatlah besar, uang yang mereka miliki tidak mencukupi, sehingga mereka yang telah menyumbang kembali memberikan uang dengan jumlah setengah dari jumlah uang yang disumbangkan sebelumnya. Tatkala wihara telah rampung, mereka mengadakan sebuah pesta peresmian wihara, dan selama 7 hari mereka memberikan dharma yang berlimpah kepada sangha yang dipimpin oleh sang guru, dengan memberikan 1 jubah lengkap kepada masing-masing dari 20.000 biku. Namun istri perumah tangga senior, meskipun telah melakukan kebajikan yang sama seperti sebelumnya, ia dengan bijaksana memutuskan untuk berbuat yang lebih banyak lagi. Ia berkata, "Saya akan memberikan penghormatan kepada sang guru." Kemudian ia mengambil sepotong kain yang bercorak warna bunga anoja. Dan ketika tiba waktunya bagi sang guru untuk mengungkapkan pernyataan terima kasih, ia memberikan penghormatan kepada beliau dengan memberikan bunga anoja. Dan setelah menaruh kain itu di kaki beliau, ia membuat tekad sungguh-sungguh. "Bhante, semoga pada kehidupan mendatang, tubuh saya memiliki warna yang berserupa dengan bunga anoja, dan semoga saya memiliki nama Anoja." Maka terjadilah, jawab sang guru yang mengungkapkan terima kasih.
Setelah meninggal dunia, mereka semua terlahir kembali di alam dewa. Kisah masa kini, Raja Kapina dan Ratu Anoja. Setelah meninggal dari alam dewa, perumah tangga senior terlahir kembali di istana kerajaan di kota Kukutawati. Ia bernama Raja Maha Kapina. Sisa rombongan pengikutnya terlahir sebagai para pejabat istana kerajaan. Istri perumah tangga senior terlahir kembali di istana kerajaan Madda di kota Sagala. Tubuhnya memiliki warna yang serupa dengan bunga Anoja, dan ia pun diberi nama Anoja. Ketika ia mencapai usia yang cukup dewasa untuk dinikahi, ia dinikahkan dengan Raja Kapina dan menjadi dikenal sebagai Ratu Anoja. Para wanita lainnya terlahir kembali sebagai pejabat istana kerajaan, dan ketika mereka mencapai usia yang cukup dewasa untuk dinikahi, mereka dinikahkan dengan para putra pejabat istana kerajaan yang sama pula. Mereka semua menikmati kejayaan seperti seorang raja. Sewaktu raja pergi berpawai, menaiki gajahnya dan dihiasi dengan segala perhiasan, mereka juga ikut pergi berpawai dengan cara yang sama. Sewaktu raja pergi berkeliling dengan kereta kudanya, mereka juga ikut pergi berkeliling dengan cara yang sama. Dengan demikian, karena mereka sekelompok dalam melakukan kebajikan, maka mereka juga sekelompok dalam menikmati kejayaan yang sama. Kala itu, raja memiliki 5 ekor kuda, yaitu Wala, Pupha, Wala Wahana, Pupha Wahana, dan Supata. Salah satu dari kelima kuda tersebut yaitu Supata, ia sendiri yang menungganginya, sedangkan 4 kuda lain diizinkan olehnya untuk ditunggangi para kurir. Pada pagi hari setelah bersantap sarapan, ia mengutus ke-4 kurir dengan membawa perintah. Pergilah ke seluruh pelosok kerajaan sejauh 2 atau 3 yojana, dan jika kalian mengetahui tentang munculnya Buddha ataupun Dhamma ataupun Sangha, maka pulanglah dan bawa kabar baik itu kepada saya. Para kurir pesan keluar dari ke-4 gerbang dan menjelajahi seluruh pelosok kerajaan sejauh 2 atau 3 yojana. Tetapi mereka pulang tanpa membawa kabar baik tersebut. Suatu hari, raja menaiki kudanya dan didampingi oleh para pejabat istana kerajaan pergi ke taman kesenangannya. Setelah melihat 500 saudagar yang tampak kelelahan sedang memasuki kota, ia berkata, "Orang-orang ini kelelahan karena melakukan perjalanan. Mungkin kita dapat mendengar sedikit kabar baik itu dari mereka." Maka ia memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, "Kapankah kalian datang?" "Paduka, di sana terdapat sebuah kota bernama Sawathi yang terletak 120 yojana dari sini. Kami datang dari sana. Apakah ada kabar yang berasal dari wilayah kalian?" "Tidak ada kabar lain, Paduka, selain kabar yang mengatakan bahwa yang tercerahkan sempurna, Sang Buddha, telah muncul." Sekujur tubuh raja langsung diliputi dengan 5 jenis kebahagiaan. Ia ragu sejenak, karena ia tidak mampu mengatur pikirannya. Lalu ia berpikir, "Teman-teman, apa yang kalian katakan?" "Buddha telah muncul, Paduka." Raja ragu sebanyak 2 hingga 3 kali dan berbicara seperti sebelumnya. Dan ke-4 kalinya ia berkata, "Teman-teman, apa yang kalian katakan?" "Buddha telah muncul, Paduka." "Teman-teman, saya memberi kalian uang sebanyak 100.000 keping. Apakah ada kabar lainnya?" "Iya, Paduka, ada. Dhamma telah muncul." Ketika raja mendengar hal ini, ia menjadi ragu dan berbicara sebanyak 3 kali seperti sebelumnya. Dan tatkala ke-4 kalinya ia mendengar kata Dhamma,
Ia berkata, "Ini, saya memberi kalian uang sebanyak 100.000 keping." Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Teman-teman, apakah ada kabar lainnya?" "Ya, Paduka, ada. Sangha telah muncul." Ketika raja mendengar hal ini, ia menjadi ragu dan berbicara sebanyak 3 kali seperti sebelumnya. Dan tatkala keempat kalinya ia mendengar kata sangha, ia berkata, "Ini, sekali lagi, saya memberi kalian uang sebanyak 100.000 keping." Setelah itu, ia mencermati ribuan pejabat istana kerajaan dan bertanya kepada mereka, "Teman-teman, apakah yang kalian sukai?" "Paduka, apakah yang Anda sukai?" "Teman-teman, saya telah mendengar kabar baik. Buddha telah muncul, Dhamma telah muncul, Sangha telah muncul. Oleh karena itu, saya tidak akan pulang lagi ke istana saya. Tetapi, demi sang guru saya, akan pergi menjadi biku, di bawah bimbingan beliau." "Paduka, kami juga akan menjadi biku bersama Anda." Raja memerintahkan untuk menulis sebuah pesan di atas piringan emas dan berkata kepada para saudagar, "Ratu Anoja akan memberikan 300.000 keping uang kepada kalian seketika kalian memberikan pesan ini kepadanya. Kekuasaan raja diserahkan kepada Anda. Nikmatilah kejayaan ini sesuka hatimu." Dan ia menambahkan, bila ia menanyakan di manakah raja berada, beritahukan dirinya bahwa demi sang guru, raja telah pergi menjadi seorang biku di bawah bimbingan beliau. Para pejabat istana kerajaan juga mengirim pesan yang sama kepada para istri mereka. Dan seketika raja telah meninggalkan para saudagar, ia berangkat bersama 1.000 pejabat istana kerajaan. Pada hari itu, sang guru mengamati keadaan dunia, dan setelah melihat Raja Mahakapina bersama pengikutnya, menjadi tersadarkan dengan pikiran berikut. Nan jauh di sana, Mahakapina telah mendengar kabar tentang munculnya Tiratana. Ia memberi mereka 300.000 keping uang karena telah memberi kabar kepada dirinya. Ia telah meninggalkan kerajaannya. Dan pada esok hari, dengan didampingi oleh 1.000 pejabat istana kerajaan, ia akan meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang biku demi saya. Ia beserta pengikutnya akan mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Oleh sebab itu, saya harus pergi menemuinya. Kemudian pada keesokan harinya, ibarat seorang penguasa dunia yang bertemu dengan pemimpin dari sebuah desa kecil, beliau membawa pata dan jubah lalu pergi keluar. Dan setelah berjalan sejauh 200 yojana, beliau duduk di tepi sungai Candabhaga, di bawah sebuah pohon beringin dan memancarkan 6 corak cahaya di sana. Ketika raja sedang berada di dalam perjalanan, ia mendatangi sebuah sungai. "Sungai apakah ini?" ia bertanya. "Sungai Arawacha, Paduka." "Berapa dalamnya dan berapa lebarnya sungai ini, teman-teman?" "Sungai ini dalamnya 1 yojana dan lebarnya 2 yojana, Paduka." "Apakah terdapat sebuah perahu atau rakit di sini?" "Tidak ada, Paduka." "Ketika kita sedang mencari perahu ataupun rakit, kelahiran membawa kita pada usia tua dan usia tua membawa kita pada kematian. Janganlah ragu, saya telah meninggalkan keduniawian demi Tiratana. Air ini dapat menjadi tidak seperti air dengan kekuatan adidaya mereka." Setelah memikirkan kebajikan dari Tiratana, raja bermeditasi dengan objek sang Buddha, berkata, "Beliau adalah sang Bagawa, yang maha suci, yang tercerahkan sempurna, yang maha tahu, dan yang maha benar dalam perilakunya."
Ketika sedang sibuk bermeditasi, raja dan pengikutnya menyeberangi permukaan sungai dengan ribuan ekor kuda mereka. Kuda-kuda Sindu berdiri di atas permukaan air bagaikan sebuah bebatuan keras yang datar, tanpa membasahi ujung jari kaki mereka. Setelah menyeberangi sungai Arawaca, raja terus berjalan hingga tiba di sebuah sungai lainnya. "Sungai apakah ini?" ia bertanya. "Sungai Nila Wahana, Paduka." "Berapa dalamnya dan berapa lebarnya sungai ini?" "Sungai ini dalamnya setengah yojana dan lebarnya setengah yojana, Paduka." Sisanya sama seperti sebelumnya, kecuali ketika raja melihat sungai ini, ia berkata, "Dhamma telah dibabarkan dengan baik oleh Sang Bagawa." Dan ia pun menyeberangi sungai dengan meditasi objek Dhamma. Setelah menyeberangi sungai Nila Wahana, raja terus berjalan hingga tiba di sungai yang ketiga. "Sungai apakah ini?" ia bertanya. "Sungai Canda Bhaga, Paduka." "Berapa dalamnya dan berapa lebarnya sungai ini?" "Sungai ini dalamnya 1 yojana dan lebarnya 1 yojana, Paduka." Sisanya sama seperti sebelumnya, kecuali ketika raja melihat sungai ini, ia berkata, "Sangha para siswa Sang Bagawa hidup dalam kebenaran." Dan ia pun menyeberangi sungai dengan meditasi objek Sangha. Setelah menyeberangi sungai yang ketiga, saat raja sedang melanjutkan perjalanan, ia melihat pancaran sinar 6 corak warna yang memancar keluar dari tubuh sang guru. Cabang pohon, ranting pohon, dan dedaunan pohon beringin tampak seperti terbuat dari emas murni. Raja berpikir dalam dirinya, pancaran sinar ini bukan dipancarkan oleh bulan ataupun matahari, bukan juga dipancarkan oleh naga ataupun garuda. Ini pasti karena ketika saya berangkat demi sang guru, saya telah dilihat oleh sang Buddha. Kemudian ia turun dari kudanya dan menghadapkan tubuhnya pada pancaran sinar itu, menghampiri sang guru, dan masuk ke dalam lingkaran sinar sang Buddha seperti seseorang yang terjun ke dalam lautan merah. Ia memberikan penghormatan kepada sang guru dan beserta para pengikutnya duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Sang guru menyampaikan khotbah Dhamma secara berurutan. Pada akhir penyampaian khotbahnya, raja beserta para pejabat istana kerajaan berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian mereka semua bangkit secara bersamaan dan meminta untuk ditahbiskan menjadi anggota sangha. Sang guru berpikir dalam dirinya, akankah para bangsawan ini menerima pata dan jubah yang diciptakan melalui kesaktian? Dan beliau tersadarkan dengan pikiran berikut. Para bangsawan ini memberikan 1000 jubah kepada 1000 orang paceka Buddha, dan pada masa Buddha Kasapa, mereka juga memberikan 20.000 jubah kepada 20.000 biku. Tidak mengherankan bila mereka akan menerima pata dan jubah yang diciptakan melalui kesaktian. Oleh karena itu, beliau merentangkan tangan kanan dan berkata, "Kemarilah wahai para biku, jalanilah kehidupan suci, sehingga kalian dapat memadamkan penderitaan." Mereka langsung disediakan dengan 8 kebutuhan kebikuan menjadi para biku thera yang berusia seabad, dan setelah terbang melesat di udara, mereka kembali ke bumi, memberikan penghormatan kepada sang guru dan duduk. Para saudagar itu pergi ke istana kerajaan, mengumumkan bahwa mereka telah diutus oleh raja, dan setelah diundang masuk oleh ratu, mereka masuk, memberi hormat, dan berdiri dengan penuh hormat di satu sisi. Ratu bertanya kepada mereka, "Tuan-tuan, ada keperluan apa kalian datang kemari?" "Yang mulia, kami diutus menghadap Anda oleh raja yang memberi kami uang sebanyak 300 keping." "Tuan-tuan, jumlah uang yang kalian sebutkan itu sangatlah banyak. Mengapa raja begitu senang terhadap kalian sehingga beliau memberi kalian uang sebanyak itu?" "Tidak ada, yang mulia. Kami semua memberitahukan sebuah kabar kepada raja."
Apakah kalian juga berkenan memberitahukan kabar itu kepada saya? Ya, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, beritahukan saya. Yang Mulia, Buddha telah muncul di dunia ini. Tatkala ratu mendengarnya, ia mengalami kejadian yang sama dengan raja. Tubuhnya diliputi dengan kebahagiaan, dan ia 3 kali gagal mencerna maksud perkataan yang ia dengar. Ketika ia mendengar kata Buddha, untuk yang keempat kalinya, ia bertanya, "Apa yang raja berikan kepada kalian ketika ia mendengar kata ini?" 100.000 keping uang, Yang Mulia. Tuan-tuan, raja memberi kalian hadiah yang tidak pantas dengan hanya memberi kalian uang sebanyak 100.000 keping ketika kalian memberinya sebuah kabar seperti itu. Sangat sedikit bila saya memberikan hadiah berupa uang sebanyak 300 keping. Apakah kalian memberikan kabar lain kepada raja? Ini dan itu, kata mereka yang mengulang kembali 2 pesan lainnya. Seperti sebelumnya, tubuh ratu diliputi oleh kebahagiaan setiap ia mendengar pesan. 3 kali ia gagal mencerna maksud perkataan yang ia dengar, tetapi keempat kalinya ia mendengar setiap pesan tersebut, yang memberi mereka 300.000 keping uang. Dengan demikian mereka secara keseluruhan menerima 1.200.000 keping uang. Kemudian ratu bertanya kepada mereka, "Tuan-tuan, di manakah raja sekarang?" Yang Mulia, beliau telah pergi dengan berkata, "Demi Sang Guru, saya akan pergi menjadi seorang bikhu. Apakah ia mengirimkan pesan untuk saya?" "Semua kekuasaan beliau diserahkan kepada Anda. Nikmatilah kejayaan ini sesuka hati Anda." "Dan di manakah para pejabat istana kerajaan, tuan-tuan?" Yang Mulia, mereka juga pergi dengan berkata, "Kami akan menjadi bikhu bersama raja." Kemudian ratu memanggil istri para pejabat istana kerajaan dan berkata kepada mereka, "Teman-teman, suami kalian telah pergi dengan berkata, 'Kami akan menjadi bikhu bersama raja.' Apakah yang akan kalian lakukan?" "Tetapi pesan apa yang mereka kirimkan untuk kami, Yang Mulia?" "Mereka telah memberikan kejayaan yang mereka miliki untuk dinikmati oleh kalian sesuka hati." "Lalu Yang Mulia, apa yang hendak Anda lakukan?" "Teman-teman, raja telah bersiap-siap melakukan perjalanan dan telah memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan uang 300.000 keping. Dan setelah melepas kejayaan miliknya, seperti membuang air liurnya, ia telah pergi menjadi seorang bikhu. Saya juga telah mengetahui tentang munculnya Tiratana dan telah memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan tambahan ribuan keping uang. Kejayaan yang membuat raja menderita juga membuat saya menderita. Siapakah yang akan bersujud di kakinya dan memasukkan kembali air ludah yang telah dibuang ke dalam mulut raja? Saya tidak membutuhkan kejayaan duniawi. Saya juga akan pergi keluar demi Sang Guru dan menjadi seorang bikuni." "Yang Mulia, kami juga akan menjadi bikuni bersama Anda." "Baguslah teman-teman, jika kalian sanggup." "Kami sanggup, Yang Mulia." "Baiklah kalau begitu, kemarilah," kata ratu. Maka ia memerintahkan untuk menyiapkan 1.000 kereta kuda, menaiki kereta kudanya dan pergi bersama para pengikutnya. Karena setelah tiba di sungai yang pertama, ia menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang telah ditanyakan oleh raja dan menerima jawaban yang sama pula. Kemudian ia berkata kepada para pendampingnya, "Carilah jalan yang dilalui oleh raja." Mereka menjawab, "Yang Mulia, kami tidak melihat jejak kaki kuda Sindu." Ratu berkata, "Raja pasti telah mengumumkan saca kirianya," atau pernyataan kebenaran, dengan berkata, "Demi Tiratana saya telah meninggalkan keduniawian dan menyeberangi sungai." Saya juga telah meninggalkan keduniawian demi Tiratana.
Semoga air ini menjadi tidak seperti air dengan kesaktian mereka. Tiratana. Dan setelah bermeditasi dengan objek kekuatan Tiratana, ia memerintahkan ribuan kereta kudanya untuk melaju ke depan. Air tampak seperti bebatuan keras yang datar, sehingga pinggiran luar roda kereta kuda tidak terkena basah. Dengan cara yang sama ia menyeberangi kedua sungai berikutnya. Ketika sang guru memperhatikan kedatangannya, beliau membuat para biku yang sedang duduk di samping beliau seolah tidak terlihat, sehingga tampak seperti tidak sedang duduk bersama beliau. Ketika ia semakin mendekat dan melihat pancaran sinar yang keluar dari tubuh sang guru, pikiran yang sama dengan raja muncul dalam benaknya. Setelah menghampiri sang guru, ia memberikan penghormatan kepada beliau, berdiri dengan penuh hormat di satu sisi dan bertanya kepada beliau, "Bhante, menurut saya, Mahakapina telah mendatangi Anda dan telah memberitahukan Anda bahwa ia telah meninggalkan keduniawian demi Anda. Di manakah ia berada sekarang? Mohon tunjukkan dirinya kepada kami." "Duduklah, kamu akan segera melihatnya di sini juga." Hati semua wanita itu diliputi dengan kebahagiaan karena berpikiran bahwa ketika duduk di sana mereka akan segera melihat suami mereka. Maka mereka pun duduk. Sang guru menyampaikan khotbah dhamma secara berurutan. Pada akhir penyampaian khotbahnya, ratu dan para pengikutnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mahakapina Thera dan para pengikutnya yang mendengarkan sang guru menyampaikan khotbah dhamma kepada para wanita, mencapai kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Pada saat itu, sang guru menampakkan para biku kepada para wanita itu. Seperti yang dikatakan bahwa alasan mengapa sang guru tidak menampakkan para biku kepada para wanita tersebut pada saat mereka tiba adalah karena beliau khawatir bila mereka melihat para suami mereka memakai jubah kuning dan rambut yang telah dicukur, maka pikiran mereka akan kacau sehingga mereka tidak akan mampu mencapai magga dan phala. Oleh karena itu, beliau menunggu hingga para wanita itu telah memiliki keyakinan yang kuat untuk melihat para biku yang telah menjadi arahat. Tatkala para wanita itu melihat para biku, mereka memberikan penghormatan dengan bernamaskara terhadap para biku dan berkata, "Para Bhante, kini Anda semua telah mencapai tujuan dari pelaksanaan kehidupan suci." Setelah berkata demikian, mereka memberikan penghormatan kepada sang guru, berdiri dengan penuh hormat di satu sisi, dan meminta untuk ditahbiskan menjadi anggota sangha. Seperti yang dikatakan bahwasanya ketika mereka membuat permintaan ini, beberapa orang bikhu berkata, sang guru memikirkan tentang kedatangan Upalawana. Namun sang guru berkata kepada para umat wanita itu, "Pergilah ke Sawati dan jalanilah kehidupan suci bersama Sangga Bikuni." Maka para umat wanita itu berangkat dengan berjalan kaki dari satu tempat ke satu tempat. Orang-orang di segala tempat memberikan derma kepada mereka dengan ramah dan memberi hormat kepada mereka. Dan setelah melakukan perjalanan sejauh 120 yojana, mereka pun tiba di tempat Sangha Bikuni. Lalu ditahbiskan menjadi anggota Sangha dan mencapai tingkat kesucian arahat. Sang guru membawa ribuan bikhu terbang melesat di udara menuju Jetawana. Di Jetawana, Yang Mulia Mahakapina pergi berkeliling di kamar tidur dan kamar siang hari sambil mengucapkan sabda berikut. "Oh kebahagiaan, oh kebahagiaan." Para bikhu melaporkan masalah tersebut kepada Sang Bagawa dengan berkata, "Bhante, Yang Mulia Mahakapina sedang pergi berkeliling sambil berkata, 'Oh kebahagiaan, oh kebahagiaan.' Pasti ia sedang mengucapkan tentang kebahagiaannya sebagai raja." Sang guru memanggilnya dan berkata kepadanya, "Kapina, apakah benar yang mereka katakan bahwa kamu sedang mengucapkan sabda tentang kebahagiaan perasaan cinta duniawi dan kebahagiaan kekuasaan?" "Bhante,
Sang Bagawa sendiri mengetahui apakah saya sedang memang mengucapkan sabda tentang kebahagiaan semacam itu atau tidak. Sang guru berkata kepada para biku, "Para biku, yang disabdakan oleh siswa saya itu bukanlah tentang kebahagiaan kekuasaan. Ia yang menyelami dhamma berbahagia dalam dhamma. Ia sedang bersabda tentang kebahagiaan nibbana." Dan setelah berkata demikian, sang guru mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma dengan mengucapkan bait berikut ini. Ia yang menyelami dhamma, tidur dengan bahagia, pikirannya tenang. Orang bijaksana selalu berbahagia dalam dhamma yang dibabarkan oleh orang suci.